pakai USG, udah jelas prolaps kelihatan itu ya. Belum tentu. Kita bisa deteksi lebih dini, ya. Jadi teman-teman kita semua di Objin, saya rasa main pasien kita tetap adalah pasien obstetri buat teman-teman. Dan tadi kita udah dengarkan dari mulai pasien mau hamil, Dokter Adi, sampai kepada pasien sudah hamil, Dokter Wiku dan Dokter Maya, sorry maaf, sudah. Nah, dampaknya setelah pasien-pasien kita hamil, nanti kita bisa lihat. Kasihan kalau kita nggak bisa deteksi, ya karena apa? Kita bisa lihat nanti apa yang terjadi, ya pada pasien-pasien kita karena dia hamil. Padahal hamil itu kan kodrat ya, semua perempuan pasti pengen hamil, pengen berketurunan, ya. Tapi apa ya dampak yang dapat terjadi? Oke, ini. Oke, saya screen mati. Jadi gimana dong? Udah jelas ya? Oke. Ya, ini dia problem di bidang urogen, ya. Dan problem ini karena hamil, dan apalagi bisa melahirkan, apalagi melalui vaginam. Tapi bukan berarti seksio menghindarkan dari ini ya. Ya, bukan berarti karena dari sejak hamilan pun, ya, berat bayi yang sampai 3 kiloan apalagi mendekati 4 kilo itu sudah membebani pelvic floor pasien-pasien kita, ya. Ya, jadi ini yang ingin kami dari Urogin ingin sharing, ya, ingin berbagi supaya teman-teman kita lebih holistik menangani pasien-pasien kita, ya. Jadi nggak cuma selesai habis melahirkan yang dilihat cuma kalau postpartum saya lihat kita cuma periksa 3. Laktasinya bagus nggak? Oh bagus. Involusi terus bagus. Perineumnya jahitannya bagus, selesai. Tapi ada satu, pelvic floor-nya gimana? Nanti saya kasih lihat. Pelvic floor-nya ternyata kendor. Kita nggak pernah tahu, ya, kalau nggak kita whisky. Dan kalau udah kendor gitu nanti ya kita bisa eh, prediksi nih ya banyak problem-problem seperti ini yang akan terjadi pada pasien-pasien tersebut, ya. Ya, lanjut. Nah inilah sebetulnya yang menjadi akar masalah, ya. Saat pasien kepala janin itu crowning, ya, otot levator ini sangat teregang. Dan kalau teregangnya berlebihan saat kepala bayi itu sangat besar atau kita pakai forceps, ya, nah kita bisa kita lihat nanti bisa juga dia seperti karet kalau diregang berlebihan itu maka dia nggak bisa balik, kendor, ya. Apalagi kalau dia pakai alat terus dia robek. Nanti saya kasih lihat nih ada yang namanya afusi ya, robek, ya. Nah, apalagi kalau ya robeknya juga mengenai dari otot sphincter ani, ya, sphincter anus, ya. Ini bagaimana nanti kalau tidak bisa dijahit dengan baik, efeknya nanti ya itu inkontinensia alvi, ya. Nah, gimana kita bisa mengevaluasi, ya, terutama levator ani, ya, karena dia lebih di dalam, ya, nggak gampang gitu ya untuk periksa secara klinis, ya. Kita bisa pakai USG, ya. Jadi sejak tahun 2006 ini guru saya Prof. Dits yang dari Australia ya sudah menulis, ya, sudah cukup lama sebetulnya tapi kita bisa manfaatkan sampai sekarang. Nah, tekniknya seperti ini, transperineal, ya. Ini nanti biasa dibungkus kondom, nanti kita pas hands-on kita lihat caranya dan ditempelkan saja di labia. Kita bisa lihat gambaran pelvic seperti ini. Ini mic-nya agak mulai mati. Benda yang lain. Nah, gambaran 2 dimensinya seperti ini, ya. Gambaran kalau kita punya 3D, ya, lebih bagus lagi kita bisa lihat yang lebih, ya. Gambaran 3 dimensi nanti kita bisa lihat otot ini tadi yang teregang itu bentuknya seperti huruf V ini. Nanti kita bisa lihat. Dan kita bisa lihat ini yang namanya hiatus levator yang kalau nanti kita cek saat pasien mengedan maksimal dia melar apa tidak. Nih, atau ada lepas apa tidak di sini, ya.
Nah, gambaran dua dimensinya seperti ini dulu ya. Jadi kalau kita punya dua dimensi aja, ya kita membiasakan diri untuk melihat gambaran dua dimensi dulu ya. Ya, ini landmarknya yang jelas nih simfisis di kiri atas. Sebetulnya probe kita taruh di sini, di labia. Ya, ini adalah anterior, ini posterior, ini adalah ke kranial, ke kepala pasien kita, dan ke arah sana tuh kaudal ya. Jadi kebalik sebetulnya ya. Simfisis, ini ada muara uretra, vagina, in between, vagina itu tidak terisi apa-apa sehingga mungkin kurang jelas, lebih jelas kita lihat nih uretra, muara uretra, uretra, ini vesika ya, dan ini anorektum. Ini anal, ini rektum. Vagina in between di tengah-tengah ya, kita bisa lihat kira-kira di tengah antara anorektum dan uretra di si vagina ya. Nanti ada cervix yang kelihatan ya. Dan inilah otot levator ani di jam 6 ya. Jadi kalau kita potong secara mid sagittal seperti ini ya, tapi kalau kita punya tiga dimensi yang tadi, nah ini sebetulnya kita membuat potongan mid sagittal di sini tadi, simfisis, uretra, vagina, anorektum, dan ini dia. Yang putih ini adalah levator ani di pas di jam 6 yang ini ya. Jadi kalau kita punya tiga dimensi memang lebih jelas ya. Nah, ini dia kelainan defek levator ani trauma ya. Yang saya bilang tadi menjadi melar ya. Saat pasien kita suruh ngedan maksimal, kita bisa ukur nanti ukuran levator hiatus ini. Ya, normalnya di bawah 25 cm persegi ya. Tapi kalau dia nanti ukurannya bisa sampai, bahkan ini sampai lebih dari 40, udah menjadi suatu yang disebut ballooning karena seperti balon dan dia bisa sampai severe ya. Nah, kalau lebih parah lagi kalau dia lepas seperti ini ya, robek ya. Robekannya bisa terjadi kalau tadi mungkin kita pakai forceps yang cukup eh, tinggi dan cukup berat ya. Nah, ini lebih yang namanya avulsi atau makrotrauma, yang ini ballooning microtrauma ya. Nah, dua kondisi ini sudah diteliti oleh Prof. Ditz bahwa menjadi dua independent risk factor buat prolaps ya. Jadi kalau pasien kita temukan seperti tadi ada ballooning ya atau afusi, mungkin 5-10 tahun lagi udah prediksi dia bakal prolaps atau ini disebut stress urine incontinence ya. Jadi kalau batuk bersin pipisnya keluar nggak bisa tahan, cerut gitu. Itu banyak tuh pasien-pasien usia, apalagi usia udah sekitar parubaya gitu. Dan kasihannya masih awam itu merasa itu sebagai hal yang normal. Saya udah usia sekian, bocor, organ diri saya sudah dol, saya mesti pakai pampers setiap hari atau softtek, kasihan. Padahal itu nggak normal ya. Di Amerika aja asuransi udah berhitung kalau perempuan tiap hari harus beli softtek sampai usianya nanti mungkin usia lanjut, mungkin harganya lebih mahal daripada kalau pasien ini terpaksa emang harus dioperasi misalnya penanganannya. Tapi kita bisa deteksi lebih dini supaya mencegah dia harus dioperasi. Mencegah dia datuk pada derajat yang lebih tinggi. Jadi bisa dikuatin kegel seperti itu. Ya, nah, itu yang menjadi campaign kami ya kepada kita semua. Ya. Nah, ini saya mau kasih lihat gambar USG-nya yang sebut ballooning ya. Nah, ini kalau kita punya tiga dimensi lebih jelas ya. Ini otot levator ani saat istirahat dan saat kontraksi kita bisa lihat hiatusnya mengecil, ototnya menjadi lebih kompak, dan kalau falsafa ya kita bisa lihat dia melebar ya, seperti contoh di sini nih. Nih, ini saat istirahat saya suruh pasiennya gedan, gedan Bu, ya makin melebar ya. Saat dia melebar maksimal kita freeze dan kita bisa ukur yang tadi ukurannya berapa sentimeter persegi ya. Kalau dia sudah seperti ini ya, walaupun ya saat ini belum bergejala apa-apa ya, tapi nanti diprediksi mas 10 tahun lagi akan terjadi tadi, mau kencing nggak bisa ditahan atau mungkin nanti bisa prolaps ya. Penelitian SCGA saya yang saya kumpulkan ternyata 30% loh, anak pertama loh,
lahir per vaginam, ya, itu 30% sudah mengalami yang disebut ballooning ini, ya, ballooning, ya. Nah, tapi untuk yang satu lagi afusi kita nggak terlalu banyak. Di luar negeri afusi banyak. Waktu saya belajar basic Prof. Dis, dia nyatakan, kamu nanti pulang screening ya. Soalnya di kami di Cross Caucasia, bule, 30% mengalami afusi. Afusi lebih parah tuh, lepas tadi yang saya bilang ya. Tapi di negara kita untungnya alhamdulillahnya afusi nggak banyak, kecil, cuman 5%-an ya. Tapi ballooning cukup banyak. Baru melahirkan anak pertama loh. Jadi maksudnya kalau kita tadi selain melihat 3 hal yang kita periksa saat dia kontrol nifas 3 bulan pasca melahirkan, kalau kita bisa tahu dia udah ballooning, suruhlah kegel lah. Paksa harus kegel. Kalau kegel kan dia bisa dilatih lagi kekuatan ototnya sehingga insya Allah nanti bisa lebih kuat. Ya, nah ini yang disebut avulsi. Ya, kalau kita melakukan forceps mungkin kita mengalami ada kondisi di mana ada robekan dinding lateral vagina yang dalam. Ya seringkali kita cuman ya udah yang penting hemostasis jahit aja, nggak pernah tahu di dalam tuh ada otot yang lepas. Ya, karena nggak terlalu gampang meriksa secara klinis. Ya, tapi kalau USG jelas nih, ya ini nyambung, ya yang ini lepas. Dengan MRI pun kelihatan juga sama hasilnya, ya. Ini nyambung, yang ini lepas, ya. Nah ini lebih lebih berat sebetulnya untuk membetulkannya sampai sekarang masih bingung, ya. Nggak ada efektif yang betul-betul efektif untuk memperbaikinya. Nah ini contoh yang normal, ini afusi sebelah dan ini afusi kiri kanan, ya, dengan 3 dimensi, ya. Atau kalau kita punya di sini ada iPage atau multi slice, kita bisa bikin multi slice dan kita bisa ukur jarak daripada uretra ke tempat insersi sini. Kalau lebih dari 2,5 cm itu namanya afusi. Kalau masih normal masih di bawah 2,5 cm. Kalau di lebih dari 2,5 cm dia afusi ya. Contohnya seperti ini ya. Ini gambaran yang normal, diukur-ukur di bawah 2,5 cm. Tapi kalau yang sudah afusi bilateral, ya jaraknya lihat 3 sentian dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau yang bagaimana kita bisa melihat juga tadi stress incontinence, bocor urin saat batuk bersin tuh sebenarnya kenapa sih bisa terjadi? Karena ini sama juga pelvic floor udah lemah, jadi waktu ngeden kita bisa lihat ini bladder, ureter bergerak secara hypermobilitas. Tuh, lihat. Aslinya nggak ada pergerakan sejauh ini ya. Ini kan simpisis ya. Ini levator ani lihat. Ini bahkan ini sebenarnya udah sistokel ringan karena si bladder udah turun sampai di bawah dari simpisis. Ya, klinis mungkin udah kelihatan kalau kasus seperti ini. Dan lihat uretranya tadi kalau kita ulang dia bergerak. Ya, nah seperti itu. Ya, ini juga ada rectum dan di sini ada porsio sebetulnya bisa lihat juga cukup turun ya. Nah ini bisa diukur sebetulnya. Ya, ada parameter-parameternya yang bisa kita ukur ya. Yang normal tuh seperti misalnya eh, ini bladder neck ya, leher vesika kalau dia bergerak sampai berapa jauh. Kalau di atas 2 cm itu ya udah berlebihan. Atau sudut ini rotasi uretra ya. Ya, dan satu lagi sudut retrovesical angle. Kalau sudutnya udah tumpul gini juga dia bermakna menimbulkan dia gampang bocor. Ya. Satu lagi juga ini, ada funneling juga. Funneling nggak cuma di cervix ya seperti ini incontinence cervix, tapi pada kondisi internal apa namanya uretra internal juga kalau terbuka seperti ini nih gampang bocor keluar seperti itu ya. Nanti kita lihat dengan menggunakan AI nanti lebih mudah kita mengukur semuanya karena kalau kita mengukur manual kan agak repot ya mengukur sudut dan sebagainya. Nah yang berikutnya adalah sphincter ya. Kalau kita mau ngeliat sphincter ya, setelah tadi kita posisinya mid sagittal kita putar 90 derajat menjadi transversal seperti ini dan kita arahkan ke sphincter. Nanti kita bisa lihat gambaran seperti ini. Gambaran mucosa anus seperti bintang, lalu gambaran sphincter ani interna yang hipoekoik atau hitam, yang seperti cincin dan
Yang eksterna yang hyperechoic seperti cincin, hyperechoic putih seperti ini. Ya, jadi gambarannya kita bisa lihat ya ini mucosal star, mucosa anus, ini interna, ini eksterna. Ini saat resting dan kita bisa minta pasien untuk kontraksi untuk lebih melihat lebih jelas. Dan ini kalau yang udah defek seperti ini, ya. Jadi ini udah defek ini pada pasien yang memang ruptur total. Saya USG itu gambarnya kita lihat cincinnya semua putus ya, seperti itu, ya. Nah jadi kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk 3 dimensi dan membuat potongan juga seperti ini, sehingga kita bisa lihat gambaran secara multi slice atau eye-page. Di sini kita bisa lihat yang lebih detail di mana ini gambar yang normal ya, mucosa anus, sphincter interna, eksterna dibandingkan yang seperti ini. Ya, kita bisa lihat ini ada defek. Ya, jelas seperti itu. Ya. Nah, jadi itu bisa membantu kita. Ini saya mau kasih lihat aja yang tadi AI-nya ya. Ini saya ambil aja langsung dari Mindray supaya lebih cepat gitu ya. Ada di videonya udah diedit sama dia. Jadi gimana cara kita ngukur berbagai hal tadi secara lebih cepat, seperti ngukur ini ya, ngukur luas ini ya ini ya. Saat pasien istirahat kita tinggal menentukan titik-titik ujung simfisis, bladder neck, posterior bladder, ya ini arah uretra ke sini, ya. Lalu ini juga cervix di sini, ya. Ini rektum di sini, ya. Saat pasien istirahat ini ya. Dia akan menyimpan ukur-ukurannya, ya. Lalu pasien disuruh ngedan nanti setelah ini. Lihat, oh, dia turun, ya, semua turun, cervix turun, bladder turun. Kita ukur lagi, kita tentukan lagi titik-titik simfisis sebagai landmark, ya, bladder neck sekarang di sini, ya, arah uretra sekarang ke sini, posterior bladder di sini, ya, cervix di sini dan rektum di sini. Nanti dia akan mengukur dan akan langsung otomatis terukur berapa misalnya rotasi angle-nya uretra berapa derajat ya, pergerakan bladder berapa senti ya, cervix turun berapa senti dan sebagainya langsung ya. Ini namanya kecanggihan dari AI ya. Lalu kalau misalnya kita mau ngukur tadi luas ini ya pakai 3D, kita lihat pasien bisa disuruh kontraksi ya untuk melihat apa ada avulsi atau tidak ya. Lihat ini bagus ya, bisa kita langsung mainkan juga kalau punya eye page-nya, multi slice-nya. Lalu kalau kita mau mengukur luas hiatus saat pasien falsafa maksimal juga kita minta pasien untuk mengedan sehingga dia membesar maksimal misalnya segini ya. Dan lalu kalau kita klik otomatis nanti dia akan ngukur sendiri ya, ketepatannya juga baik ya seperti ini ya, luasnya berapa ya. Dan terakhir untuk spinter ani juga kita bisa menggunakan tadi fitur 3 dimensi dan multi slice-nya untuk membuat multi slice atau potongan, atau kita bisa melihat uh, potongan-potongan demi slice supaya lebih detail ya. Ini potongan sagittal, transverse dan koronal ya. Lalu nah seperti ini ya. Oke. Jadi banyak membantu kita ya. Berikut mungkin yang terakhir saya ingin perkenalkan saja, ini ada suatu fasilitas yang cukup canggih juga dari Mindray. Ada namanya transducer atau probe biplane ya. Jadi ini lihat seperti ini ya. Ini sangat berguna untuk kita mendeteksi kelainan-kelainan di daerah pelvic, vagina dan sebagainya, karena dia bisa ada yang linear seperti ini dan ada yang berputar atau convex seperti ini ya. Jadi ini contohnya kita bisa lihat apa yang bisa kita lihat. Nah ini kita masukkan dalam anus ya. Nanti kita bisa lihat satu persatu. Nah seperti ini kita masukkan, memang probe-nya kecil. Kita masukkan intraanus dan kita bisa lihat vagina ya. Ini mukosa vagina, ini tebal vagina, ini bladder, simfisis, dan ada uretra. Dan lalu secara potongan transversal kita bisa lihat ini uretra, vagina,
Ini probe di dalam anus, ya. Untuk melihat sesuatu yang lebih detail seperti ini, ya kita bisa melihat kegunaannya macam-macam. Nah ini untuk lebih detail kita bisa lihat ini simpisis marker landmarknya, ya. Lalu ini ada uretra, ini bladder, ini uretra. Lalu ini dinding vagina, ini mukosa vagina, ini dinding vagina posterior, dan ini probe kita, ya. Em, nih, kita bisa melihat lebih detail berbagai mungkin ada kelainan-kelainan di bidang urogen seperti septum dan sebagainya, mungkin tumor-tumor di daerah pelvic juga bisa lebih detail. Contoh, ya, ini, ya, ini vagina yang mungkin ada septum atau apa sehingga ada banyak ada cairan terkumpul di dalamnya, ya, dibanding yang normal seperti ini. Lalu ini ada contoh, kalau kita lihat ada sesuatu di dinding vagina, ada kista kecil misalnya, ya, atau ini, ya, mungkin kista Gardner atau apa, kita bisa bantu melihat dengan lebih detail, baik dari ukuran secara 3 dimensi, ya, dengan menggunakan biplane seperti ini, ya. Nah, seperti itu. Dan dari ini terakhir nih ada yang disebut elastografi ini yang sangat baru, ya. Ini untuk menilai stiffness atau kekakuan jaringan, ya. Jadi kami juga baru mulai untuk melakukan penelitian terutama untuk melihat tadi otot levator ani itu masih kendor atau masih kuat atau udah kendor, ya, kekuatan bagaimana, ya, dengan menggunakan sistem elastografi atau menilai dari jaringan. Yang prinsipnya adalah sebetulnya ini, ya, bahwa kalau jaringan itu kita lakukan stres atau tekanan itu nanti dilihat apakah dia kalau masih kuat itu deformasinya atau pergerakannya tidak banyak, tapi kalau misalnya dia sudah kendor, bigger deformation terjadi. Ya, sehingga dengan itu nanti akan ditampilkan dalam bentuk warna, ya. Jadi ini levator ani yang tadi bentuknya huruf V itu, ya, kita bisa lihat kiri kanan, ya, bagaimana kekuatannya atau stiffnessnya seperti itu, ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk pasien-pasien kita, ya, terutama tadi untuk deteksi dini kelemahan dari levator ani atau pelvic floor, ya. Sehingga tujuannya targetnya supaya pasien itu kita deteksi dan kita bisa arahkan untuk segera melakukan latihan, ya, paling murah meriah sih Kegel, ya, atau nanti bisa dirujuk ke urogen untuk banyak pendapat terapi yang lain-lain yang lebih eh, macam-macam, ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.